Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salaka bina tariqatil hidayati ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kita semua untuk melaksanakan, memperhatikan anjuran himbauan daripada Allah SWT, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mengejar ampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan mengejar surga yang disiapkan Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah sekalian, pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan satu hadis yang berbunyi ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadis ini menegaskan ada 3 hal yang merupakan sikap utama dalam ajaran Islam yang membuat orang menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Kalau orang bersedekah, maka jangan takut sedekahnya itu akan mengurangi hartanya. Jamaah sekalian, sedekah itu dalam bahasa Arab mengandung arti membenarkan sesuatu, membenarkan satu doktrin atau ajaran yang dalam hal ini bahwa orang yang berbuat baik di dunia ini, orang yang menginfakkan hartanya di dunia ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan surga. Sementara di dunia ini Allah membalasinya dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Bahkan digambarkan dalam surah Al-Baqarah bahwa balasan daripada orang-orang yang berinfak, bersedekah itu seperti
satu biji yang akan melahirkan 7 tangkai. Jadi satu biji melahirkan satu pohon yang memiliki 7 tangkai. Setiap tangkainya itu berisi 100 buah. Sehingga 7 tangkai kali 100 sama dengan 700 biji atau 700 buah. Jadi 1:700. Kalau kita bersedekah Rp1.000 misalnya, maka paling tidak akan dibalas Allah dengan 700 kali 1.000, Rp700.000 kalau mau berhitung matematika. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bahkan melipat gandakan kebaikan dari tidak sekedar angka-angka itu, tapi bisa lebih luas, lebih besar lagi daripada yang disebutkan dalam angka-angka tadi itu. Jamaah sekalian, sedekah artinya membenarkan balasan yang akan diberikan Allah bagi kita yang akan berinfak itu. Karena itu ada sedekah itu yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu namanya zakat. Sedekah wajib itu namanya zakat. Dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang perintah kewajiban zakat, Al-Quran menyatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Jadi sedekah itu hanyalah untuk orang fakir miskin, wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Jemaah sekalian, untuk menggambarkan bahwa sedekah itu tidak akan merugikan kita, bahkan akan menguntungkan kita, maka Al-Quran atau hadis yang barusan kita bacakan tadi menggambarkan ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan menambah harta kita. Secara matematis lahiriah ketika kita bersedekah, ya, harta kita akan berkurang. Ketika kita punya uang 1 juta, kita bersedekah 100.000, maka hitungannya 1 juta kurang 100.000 sama dengan tinggal 900.000 lagi. Itu angka pertama ketika kita bersedekah. Tapi jamaah sekalian, hadis ini menjamin bahwa harta orang yang bersedekah itu tidak akan kurang. Awalnya memang kurang, tapi tidak lama kemudian orang yang bersedekah itu akan mendapatkan imbalan, bermacam-macam bentuk imbalan, bisa dalam bentuk materi langsung, tapi bisa juga dalam bentuk menghindarkan hal-hal yang akan menimbulkan kerugian bagi orang yang bersedekah itu. Katakan misalnya orang yang sebetulnya karena lingkungannya atau karena sikapnya yang kurang pas, maka seharusnya dia terkena penyakit atau akan mendapat bahaya. Tapi begitu dia bersedekah, maka penyakitnya itu terhindar. Atau bahkan ketika dia sedang sakit dia bersedekah, maka sangat mungkin salah satu bentuk imbalan daripada kebaikannya bersedekah itu Allah menghilangkan penyakitnya. Itu tidak bisa dinilai harganya. Karena itu sekali lagi kepercayaan bahwa sedekah itu adalah jaminan Allah akan memberikan imbalan yang luas, yang banyak, yang berlipat ganda, maka kita tidak usah takut kalau kita bersedekah, maka tidak akan merugikan kita, bahkan akan melipat gandakan kebaikan, harta, kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan kita di dunia ini, bahkan apalagi di akhirat nanti. Jamaah sekalian, belum pernah ada orang yang rajin bersedekah hartanya berkurang. Itu bisa diteliti secara empirik, secara langsung. Belum pernah ada orang yang karena bersedekah dia menjadi menderita, menjadi miskin hanya karena bersedekah. Yang ada adalah orang yang bersedekah itu selalu makin banyak hartanya, makin sehat badannya,
makin bertambah kebahagiaannya, makin rukun keluarganya, makin taat anak-anaknya, dan makin sejahtera hidupnya di dunia ini. Karena itu, khatib mengajak kita semua, jangan takut bersedekah, bersedekahlah terus, bersedekah, dan bersedekah, maka kita akan meningkat keimanan kita, semakin baik kehidupan kita di dunia ini, dan kebaikan juga nanti akan menanti kita di akhirat kelak. Yang kedua, jemaah sekalian, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Orang yang memaafkan orang lain itu tidak akan menjadi hina. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, kemudian dia memaafkan kesalahan orang tersebut, maka si yang memaafkan itu tidak akan terhina gara-gara dia memaafkan orang. Yang ada apa? Yang ada adalah bahwa orang tersebut menjadi mulia di sisi Allah SWT dan mulia juga di sisi manusia. Ada setan yang mengipas-ngipas, ya, menakut-nakuti, ya, membuat seorang seolah-olah dia menjadi hebat kalau dia tidak memaafkan orang lain. Setannya bisa dalam bentuk jin dan bisa juga dalam bentuk manusia yang mengompor-ngompori supaya orang jangan mau memaafkan kesalahan orang lain. Jemaah sekalian, orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain itu sebenarnya dia menyimpan penyakit di dalam dirinya. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain itu memiliki sifat dendam. Orang yang bersifat dendam itu, dia selalu akan berpikir menyakiti, menzalimi orang yang menzalimi dia. Karena itu, selama dia tidak bisa membalas kesalahan orang lain itu, maka dia akan terus merasa sakit, mengingat-ingat kesalahan orang pada dirinya. Orang yang seperti itu, lama-kelamaan kalau terus-menerus menyimpan sifat dendam, maka jiwanya akan sakit, kolbunya akan sakit. Karena kolbu atau jantung itu menjadi tempat segala kebahagiaan, segala penderitaan, segala pahala, segala dosa. Jantung itu pusatnya. Maka orang yang menyimpan dendam, ya, maka berpotensi untuk merasakan sakit kolbu, sakit jantung. Karena itu, kalau mau dia sehat, maka dia harus memaafkan orang lain. Dengan memaafkan orang yang lain, maka orang itu akan sehat jantungnya, sehat jiwanya, sehat kolbunya. Jadi orang yang memaafkan orang lain itu tidak terhina. Yang menyatakan orang pemaaf itu hina, seolah-olah dia itu pengecut, seolah-olah dia itu tidak berani membalas, itu hanya kipas-kipasan, kompor-komporan daripada iblis, daripada setan, baik dalam bentuk jin yang membisikkan ke dalam telinganya, ataupun omong-omongan orang yang sudah berubah menjadi setan, mengganggu orang lain supaya orang tidak memaafkan. Padahal begitu orang memaafkan, sungguh ikhlas dia memaafkan, maka dia merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hatinya karena tidak ada dendam lagi di dalam kalbunya itu. Dan pada waktunya bersamaan, maka dia sudah menjadi mulia karena orang menganggapnya berjiwa besar, orang yang lapang dadanya, orang yang tidak merasa kecil karena dia selalu mendendam. Sebaliknya dia akan menjadi besar, menjadi mulia di sisi Allah, apalagi di sisi manusia yang berbuat zalim kepada dirinya. Jemaah sekalian, yang ketiga, wa ma tawa'ada ahadun lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan hatinya, ya, merendahkan hatinya bukan merendahkan dirinya. Orang hanya boleh merendahkan diri di hadapan Allah, tapi di depan sesama manusia dia tidak boleh merendahkan dirinya. Yang boleh merendahkan hati kalau di depan manusia, tapi di depan Allah merendahkan diri. Apa bedanya? Merendahkan hati orang yang tidak sombong,
lawan daripada rendah hati itu sombong. Maka kalau merendahkan diri itu menghinakan diri di depan manusia. Manusia tidak boleh merendahkan, menghinakan dirinya di depan sesama manusia. Itu gambaran Al-Quran. Saling menghormati, saling menghargai, itu yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau berhadapan dengan Allah, kita merendahkan diri karena kita penuh dosa, kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan kealpaan, maka kita mengharap ampunan daripada Allah. Nah, yang di dalam hadis ini disebutkan wa ma ta'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan hatinya ya dengan niat lillahi ta'ala, merendahkan hatinya di depan sesama manusia, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi sekali lagi, di depan sesama manusia kita hanya merendahkan hati, tidak sombong. Ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa jumawa, tidak merasa paling hebat. Itu namanya merendahkan hati. Sesama manusia, dia selalu melihat kebaikan orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dia merasa orang lain selalu punya kelebihan dibanding dirinya. Kalau dia melihat sepintas bahwa orang itu punya salah, dia tidak akan memperbesar kesalahan orang lain itu, tapi justru sebaliknya, dia mencari apa kelebihan orang lain tersebut. Sehingga dengan cara itu, dia tidak merasa sombong kepada orang lain. Orang yang selalu merendahkan hatinya di depan sesama manusia, maka Allah akan memuliakan dia, Allah akan meninggikan derajatnya. Cobalah kita perhatikan, kapan orang merasa atau dihormati orang kalau orang itu sombong? Boleh kita melihat secara lahir orang menghormati dia ketika dia sombong, tapi dalam hati orang yang melihat kesombongan kita itu sebetulnya terhina di depan matanya. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa lebih besar dari orang lain, tetapi sebaliknya kita merasa selalu punya kelemahan, sehingga kita melihat orang bisa memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak kita punyai, dan dengan cara itu hati kita rendahkan kepada orang, menjadi ramah, menjadi selalu mau bergaul dengan orang lain, selalu menganggap orang lain itu adalah saudara kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara itu, maka manusia, orang lain itu akan senang dengan kita, dan orang lain itu akan menghormati kita. Itulah bukti daripada hadis yang mengatakan ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang yang merendahkan hatinya di depan sesama manusia, tetapi ikhlas lillahi ta'ala, bukan pura-pura. Ada banyak pura-pura seolah-olah merendahkan hati, tapi sebetulnya untuk menunjukkan kesombongannya. Ya, ada yang pura-pura merasa tidak sombong dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kekuatannya, tapi sebetulnya di balik itu dia sedang memamerkan, dia sedang mengorek-ngorek pendapat orang lain, apa betul dia itu orang yang sederhana atau malah orang yang lebih baik yang punya kelebihan daripada orang lain. Karena itu supaya kita selalu rendah hati, maka kerendahan hati kita itu didasarkan pada lillahi ta'ala, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bertentangan dengan itu, maka kita hindarkan, baik ucapan, baik perbuatan, baik sikap, baik tindak tanduk kita. Dengan cara ini jamaah sekalian, apabila kita mengamalkan 3 sikap ini, maka insya Allah kita mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Yaitu sekali lagi, jangan takut bersedekah, ya, karena sedekah tidak pernah mengurangi harta kita. Kemudian jangan pernah menyimpan dendam kepada sesama manusia, karena orang yang menyimpan dendam kepada manusia akan menyakiti dirinya sendiri. Sebaliknya kalau memaafkan orang lain, maka orang yang memaafkan itu akan mulia di sisi manusia dan mulia juga di sisi Allah. Bahkan yang ketiga, orang yang merendahkan hatinya di depan manusia, yang juga harus dengan lillahi ta'ala, semuanya harus dengan lillahi ta'ala, maka sedekah, pemaaf,
dan kemudian berendah hati, yang semuanya ketiga-tiganya dengan lillahi ta'ala akan melahirkan kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian, ketinggian derajat di sisi Allah dan sisi manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tiga-tiga yang dengan ikhlas yang kita sebutkan ini. Barakallahu lakum min ayat wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekeliruan dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penyayang. Pelihara semua anak keturunan kami, keluarga kami dari hal-hal yang akan merendahkan kami di dunia ini dan di akhirat nanti Allah. Berikan kepada kami kemampuan, kesadaran, kemauan dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang akan memuliakan kami di dunia dan di akhirat Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mudah bersedekah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami menjadi orang-orang yang pemaaf atas saudara-saudara kami yang melakukan kekeliruan, kezaliman pada diri kami ya Allah. Allahumma ja'alna, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Karena kami memaafkan saudara-saudara kami, maka maafkan jugalah kami Allah ya Arhamar Rahimin atas kesalahan dan kekeliruan kami ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa saudara-saudara kami yang telah gugur di Palestina karena kekejaman kaum Zionis Israel ya Allah. Berikan kepada mereka ketabahan dalam menghadapi cobaan ujian yang berat terhadap kekejaman Zionis Israel ya Allah. Berikan kemampuan kepada mereka dan kepada umat Islam untuk mau membantu mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Masukkan mereka semua yang gugur dalam peperangan yang menjadi-jadi saat ini ya Allah, agar mereka masuk ke dalam surgamu, surga Jannatun Naim ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.